Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat walafiat di hari yang cerah ini. Adapun susunan acara kali ini ialah satu, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari perwakilan Presidium PPI Berlin. Yang keempat ialah sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman. Yang kelima ialah presentasi dari narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Pipit Rohijat Kartawijaya. Yang keenam adalah diskusi dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon untuk peserta untuk berdiri. Oke, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Peserta kami persilakan untuk duduk kembali. Lalu acara selanjutnya ialah sambutan dari perwakilan Presidium PPI Berlin. Kepada perwakilan dari PPI Berlin, kami persilakan. Selamat pagi, salam perhimpunan, teman-teman, dan pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita, Bapak Faisal Basri, Bapak Ivan, dan juga dari KBRI Berlin saya lihat ada Bapak Edi Pratomo. Terima kasih telah datang di acara ini, dan juga kepada teman-temanku hadirin sekalian, teman-teman student yang pagi-pagi jam 10 sudah hadir untuk, walaupun telat sebenarnya, sudah 1 jam telat di acara ini. Saya senang sekali kita bisa bertemu untuk berdiskusi kembali dengan PPI Berlin, dan ini dalam minggu-minggu terakhir ini sudah 2 kali kita mengadakan diskusi. Kemarin juga sempat kita mengadakan diskusi bersama Pak Ulil dan Pak Romo Fidelis, dan juga diskusinya berjalan luar biasa, begitu hidup, dan ada pro dan kontra, dan itu luar biasa dan menandakan bahwa inilah kita mahasiswa dan juga sebagai penerus bangsa untuk menambah wawasan kita. Dimana kita di sini mungkin beberapa teman-teman karena ini Jerman ada yang kebanyakan kuliahnya teknik atau kuliahnya ke arah yang tidak bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Disinilah fungsi PPI untuk menambah wawasan teman-teman sebagai penerus bangsa
untuk memahami situasi di Indonesia, mengaktualisasi apa yang ada di Indonesia. Dan semoga dengan adanya diskusi ekonomi, sosial, dan politik ini yang dibawakan ekonomi mungkin dengan Pak Faisal Basri sebagai expertnya di sini, dan juga Pak Ivan sebagai beliau suka dengan diskusi sosial politik, kita bisa menambah pengetahuan kita lebih dalam tentang ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Yang kedua, ini juga sebenarnya kedua kalinya kita mengadakan, sebenarnya kita kedua kalinya meminta pihak KBRI untuk mengadakan diskusi, meminta tempat diskusi. Yang tadinya mungkin kita minta di tempat yang lebih mungkin representatif tidak, tapi lebih kondusif gitu. Mungkin di sebelah saya tidak ada piano atau seperti itu. Dan mungkin di atas itu ada tempat seperti aula yang lebih lebar dan lebih luas, teman-teman bisa melihat, jadi tidak terlalu ke belakang ke bapak-bapak KBRI kita ini. Namun kedua kalinya juga kita mendapatkan tempat di aula. Mungkin kami dari PPIBRI kurang begitu perpustakaan. Mungkin kami dari PPIBRI kurang begitu mengerti alasan seperti apa. Namun kemarin untuk pertama kalinya sempat kita juga mengadakan diskusi di Supanova, dan ada beberapa teman-teman yang bertanya, loh kok tempatnya seperti ini. Namun mudah-mudahan ini menjadi refleksi buat kita semua, dan mudah-mudahan juga hal ini dianggap sebagai kritik dari seorang anak kepada bapaknya. Karena hal ini memang menjadi bentuk dukungan, ruangan ini menjadi bentuk dukungan bahwa bapak-bapak kita di KBRI Berlin mendukung acara PPI Berlin ke depannya, dan menjadi support kepada PPI Berlin agar tetap menghidupkan mahasiswa, jiwa berdiskusi, dan jiwa untuk independen. Saya harap hal ini juga tidak menjadikan KBRI Berlin menjadi semakin jauh dari PPI Berlin, tapi saya harapkan bahwa KBRI Berlin menjadi semakin dekat dengan PPI Berlin. Karena itu saya harapkan, saya tadinya ini, gimana kalau kita pindah lagi? Karena kita dikasih terus. Tidak, kita tetap di sini, kita adakan di KBRI Berlin karena kita sayang juga dengan KBRI Berlin. Karena itu, saya harap bapak-bapak menganggap hal ini sebagai refleksi, dan mungkin karena ini kan bapak-bapak kita, jadi anak kepada ayahnya, kepada ibunya, seperti itu saja. Sekian dari saya, atas nama PPI Berlin kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan selamat berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari PPI Berlin. Lalu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman. Kepada Bapak Edi Pratomo, kami persilakan. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Faisal Basri dan Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kita ketemuan seorang tokoh ya, pengamat ekonomi yang sangat dikenal, dan pandangan-pandangannya sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan di Jerman ini. Pada waktu yang sama juga ada Pak Ivan yang saya baru kenal tadi pagi ya, tapi saya kira beliau juga bisa memberikan pencerahan terhadap beberapa hal. Selain beliau juga mantan lulusan PPI ya, di Jerman, sekarang beliau aktif di Indonesia, di LIPI, UNDP, di beberapa tempat. Saya kira siapapun juga yang berbicara di depan kita anggap bahwa kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk bertukar pandangan, karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda, pandangan yang sama, tetapi dalam kerangka PPI saya kira untuk dalam ilmu pengetahuan dan juga
pengetahuan yang lebih luas lagi, kesempatan bersunya kesempatan sangat baik. Saya atas nama pimpinan KBRI BLN yang menyampaikan ucapan selamat kepada KBRI BLN yang mulai aktif, saya kira ya. Saya harus mencatat bahwa hubungan selama ini antara KBRI dan PPI, saya kira ini merupakan satu tahapan di mana kita makin meningkat secara hubungan kita, saudara Arif dan kawan-kawan. Sejak saudara Romi yang lalu, saya mendengar kiprahnya PPI BLN pada zaman lama dulu, zamannya Pak Pipit. Ketika itu saya masih di Indonesia. Jadi PPI BLN itu memang, atau PPI Jerman memiliki ciri khas yang sangat luar biasa ya. Jadi dirinya itu agak berbeda dengan PPI lain. Tetapi dalam perkembangannya saya lihat hubungannya dengan KBRI tidak terlalu mesra dulu, jarang bertemu. Sehingga ketika kami datang pertama ke sini, upaya saya adalah bagaimana bertemu dengan PPI dulu. Karena saya banyak masukan-masukan sebelum saya datang ke Jerman. Dan akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman, termasuk saudara Husin, ketua PPI. Kita melakukan berbagai tukar pikiran secara bebas dan independen. Dan terjelmalah satu komunikasi yang intensif kepada anak-anak kita ini. Kalau PPI atau anak-anak yang pelajar yang tidak kritis, saya itu bukan PPI. Karena saya juga mantan PPI itu, saya permias di Amerika. Saya juga demikian, sikapnya seperti Anda semuanya. Tetapi semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Apalagi kalau antara anak dan bapak atau anak dan ibu, jarang sekali mesranya ini. Satu rumah tapi ya itu tadi, teman tapi tidak mesra, atau teman tapi mesra, TTM ya. Kalau seorang anak ini ngadu ke ibunya nggak dapat tanggapan positif, biasanya ngadu ke ayahnya. Kalau ayahnya tidak positif, dia kembali ke ibunya lagi gitu. Jarang sekali anak ini disayang oleh kedua orang tuanya, pasti salah satu ya. Jadi silahkan, saya tetap terbuka. Kalau mengenai tempat tadi, saya kira ini bukan waktunya untuk diskusi tempat ya. Dan kita telah mempunyai yang terbaik, tetapi kalau dinilai masih belum baik, saya kira ayah yang satu ini tetap terbuka untuk berbicara dengan anak-anak semuanya. Itu bukan persoalan besar menurut saya. Sekarang waktunya kita memiliki tamu yang sangat luar biasa. Dan saya ingin memanfaatkan juga kesempatan saya yang singkat ini sampai jam 12, karena saya harus ke Frankfurt untuk menghadiri pertemuan dengan Bupati Tasikmalaya dan Bangka Belitung. Tamu bisnis, orang jauh-jauh dari sananya datang, kan dari BLN nggak datang katanya. Untung alhamdulillah bahwa acara PPI mesti jam 18.30 dimajukan. Katanya Pak Faisal saya jam 10, itu berarti saya syukur saya bisa hadir di sini. Jangan sayang kalau tidak bisa hadir, karena seperti saudara sudah ketahui juga bahwa meskipun saya dekat di hati dengan Pak Faisal ya, tapi saya tidak pernah ketemu di Indonesia. Saya ketemunya itu pasti di internet, ketemunya di koran gitu ya, ketemunya di TV, nggak bisa diajak ngomong. Jadi ini kesempatan emas buat saya, apalagi saya memang jurusannya bukan ekonomi internasional, tapi internasionalnya sama gitu. Bidang saya hukum internasional kebetulan. Jadi masih mirip Pak, ada internasionalnya itu, masih ada ketemunya di sini. Ya. Saya sebagai orang awam di bidang ekonomi sangat memerlukan pemahaman-pemahaman baru, ya, informasi baru di dalam negeri yang di luar yang di media massa itu, yang di luar dari posisi resmi pemerintah, di luar yang kita dengar dari pakar-pakar lain, ya. Karena seorang pakar seperti Pak Faisal Basri ini memiliki banyak kelebihan. Beliau bisa bicara mengenai jaminan sosial, mengenai unemployment. Beliau membedakan antara mengurangi kemiskinan dan memberantas kemiskinan, itu ada bedanya. Kemudian kita ini banyak dipuji oleh dunia internasional. Ada Moody's, ada Goldman Sachs, gitu kan. Pandangan-pandangan itu terhadap ekonomi Indonesia luar biasa. Performance ekonomi Indonesia itu selalu dikatakan apakah the next 11 kita akan ikut menjadi BRIC, kita G20, luar biasa gagahnya ya. Chairman of Asia, bahkan di G20 kita mewakili di emerging economies atau developing countries.
Indonesia terhadap Singapura sangat mirip dengan posisi kita di situ. Jadi ini mungkin ada juga side story-nya kalau dari kacamata beliau sebagai pengajar, sebagai pengamat juga, yang perlu kita ketahui sehingga kita memiliki satu pandangan yang komprehensif mengenai indikator-indikator ekonomi yang sering kita baca ya. Apakah itu GDP, apakah inflasi, apakah ekonomi growth dan sebagainya. Kemudian Indonesia selalu banyak dipuji, tapi dalam negeri nggak pernah dipuji kesehatannya. Yang mungkin satu orang asing. Nah ini saya sebagai diplomat dan wakil Republik Indonesia di luar negeri, saya perlu mendapatkan pencerahan juga dari aspek kacamata seorang pengamat seperti Pak Faisal. Dan Pak Ivan itu bisa menambahkan beberapa hal yang terkait juga masalah-masalah politik dalam negeri, masalah-masalah sosial ya, yang menjadi perhatian kita bersama. Dan sebagai wakil dari Indonesia di luar negeri tentu kita memerlukan bahan masukan dari berbagai sumber, termasuk dari PPI juga. Ya selama ini banyak memberikan inspirasi kepada saya untuk tampil sebagai wakil Indonesia yang cukup confidence, komprehensif, knowledge-nya itu cukup bisa dipercaya dan bisa mewakili kepentingan Indonesia di Jerman. Karena saya tidak ceramah, jadi saya tidak banyak bicara, tapi saya akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada tamu kita yang dua ini. Saya masih banyak ketemu dengan adik-adik dan anak. Dan mengenai soal yang tadi, Arif, kita bicara lagi ya, tidak ada masalah ya. Saya sedang mencari satu tempat baru ya, untuk informasi aja. Kita ingin pindah di tempat ini, ya, meskipun kontrak. Karena tempat ini dari segi security sudah tidak relevan lagi, karena tidak ada pagar, tidak ada imunitas dan tidak ada privileges. Seperti Anda ketahui, mobil kita besar pun bisa hilang plate numbernya dan banyak diserempet juga karena kita parkir di wilayah yang non diplomatic purposes. Kalau sesuai dengan konvensi Wina, kita harus memiliki teritorial yang jelas, batas wilayah yang jelas. Kalau Anda memasuki wilayah KBRI, Anda tunduk pada hukum Indonesia. Di sini nggak susah, mulai di mana tunduknya? Apakah tunduk pada hukum hotel setempat? Apakah akan repot kan? Nah, jarak antara perpustakaan dengan KBRI itu bagaimana? Apakah itu juga termasuk wilayah teritorial kita, di mana kita berdaulat penuh? Ini juga menjadi pertanyaan dari aspek hukum internasional. Cita-cita kita untuk membangun gedung di Niagara Estrada itu masih agak lama tampaknya, karena biaya yang sangat besar, Pak Faisal. Itu sudah mengajukan anggaran, sudah ada desain, sudah ada gambar, sudah disetujui, sudah ada tender mengenai gambar ya. Sekarang tinggal tender kontraktor, tapi uangnya kurang. Jadi kita mencoba untuk meredesain lagi gambarnya yang lebih murah. Tetapi di situ saya tetap terbayang ruangan untuk kegiatan kita semuanya, yaitu ruangan serbaguna namanya. Ruang aula, bisa buat resepsi diplomatik 700 orang, bisa buat diskusi, ceramah, bisa buat latihan, bisa untuk apapun juga. Dan kalau bisa ada kantin Indonesia, sekaligus ada kulineri, diplomasi kulineri ya. Nah, ruangan ini memang tidak ada di sini. Yang disebut Arif tadi ada ruangan yang namanya aula. Itu memang ruangan serbaguna itu, untuk latihan kolintang. Di sana tidak ada piano tapi ada kolintang. Kemudian ada tiang-tiang yang banyak gitu ya. Dan saya lebih bangga ya kalau saya ingat ketika saya pernah di Oxford University dulu ya, itu selalu kalau pidato itu di perpustakaan justru malah lebih ilmiah gitu. Ketika saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai duta besar kepada audiens Jerman, saya menggunakan ruangan ini juga. Sekarang Pak Zul masih ingat ya. Visi misi duta besar saya sampaikan di ruangan ini karena memiliki kesan kayak ruang bibliotek kira-kira ini. Dan itu memang untuk academicians secara sehat yang lebih intelektual gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian menolak, paling menolak. Saya kira kalau Anda mau menggunakan aula, bagi saya tidak ada persoalan karena ini anak-anak saya semua. Dan kita sering tampil di situ beberapa kali, saya kira Romi sama Hussein ya, di aula KBRI. Jadi ini nggak ada bedanya, ini APBN sama APBN juga. Bedanya ada buku-bukunya dan saya nggak tahu apakah nama perpustakaan itu menjadikan ruangan ini menjadi kayaknya kurang ini. Padahal kalau menurut saya kalau perpustakaan menjadi lebih PPI minded gitu ya.
disentuh ada aspek politiknya kelihatannya malah jadi. Baiklah, saya akan menyambut dengan baik dan terima kasih Pak Faisal dan Pak Ivan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak nanti menjadikan semangat bagi kita semuanya di sini termasuk PPI untuk belajar lebih giat lagi dan menyusul menjadi orang seperti Pak Faisal Basri. Ya, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Pratomo atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu adalah presentasi dari narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Pipit Rohijat Kartawijaya. Kepada Bapak Pipit Kartawijaya kami persilahkan. Selamat pagi. Ini sekarang tanggal 2 Juni Kamis pagi. Sebetulnya untuk tanggal berapa ini hari ini? Problemnya kok soalnya ada persoalan antara KPRI dengan PPI yang kan sudah selesai. Saya kira letak persoalannya mungkin sajian PPI setelah acara ini. Makanan kecil dan snack. Mestinya selamatannya itu cocoknya itu nasi dandangan, layuknya ayam pindang, ya kan, sama kuburan dan macam. Nah, harus selamat. Ini masak pipi nasi snack, ya kan, sama hari ini nggak cocok. Jadi dari situ. Terus kedua, kalau pipi negeri perusahaan misalnya bersyukur karena di sini kelihatannya lebih intelektual. Jadi saya sudah bicara dengan Pak Subes bahwa itu gedung berbahaya. Anda prihatin dari sebelah sini pesawat bisa turun nanti. Enak di sini kan. Nah, saya ini sebetulnya hari ini kan hari libur Pak. Saya ini kan sudah lansia, sebutannya bonek. Saya sudah punya cucu, maka posisi saya itu bubuk sama nenek. Hari ini sebetulnya saya ini mau cucu, ya kan, terus dapat tugas masak, tiba-tiba datang PP minta saya jadi moderator, ya kan. Saya tadinya menolak. Setelah ada bisikan off the record, saya langsung berdiri, bolehlah saya jadi moderator. Soalnya katanya, Pak, kalau jadi moderator bisa nambah. Saya pikir, udah sekali aja kalau saya bisa nambah, masa saya tolak? Masa selama ini Pak saja yang apa kan? Kadang-kadang harus saya gitu kan. Baik, bosan. Tuh ya, saya terima moderator pakai dalam, masa mestinya boleh agen belum kan? Ini kan kadang-kadang boleh, ya Pak, kan kadang-kadang boleh agen juga. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelah kiri Pak Faisal Basri, ya, sebelah kanan Ivan Surat Al-Hadar. Ya, namanya ada 3 macam, Ivan Al-Hadar, kadang-kadang Ivan A-Hadar, ya kan? Sering-seringnya Ivan Hadar. Jadi rupanya siluman. Minggu lalu ada konferensi G8. Ya, Anda dengar tahu G8 negara-negara industri kaya yang bicara soal ekonomi dunia.
Nah di depan ini ada D3, gundul 3 kan. Nah, Pak Faisal ini sebelah kiri saya adalah dosen UI ekonom. Jabatannya banyak, LSM, kegiatan di LSM juga banyak macam-macam, ya kan? Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. Mungkin yang menarik itu adalah pergerakan Indonesia, ya kan? Wawasannya adalah kebangsaan, keberagaman, ya kan? Terus kebangsaan, ya, keberagaman, dan ada lagi solidaritas. Pak, itu kan. Pak ini juga ada di mana di KPPU, Komisi Persaingan Usaha, ya. Nah, jadi kegiatan luar biasa, pernah menjadi calon gubernur Jakarta, betul? Bakal calon, tapi Bapak calon. Kalau calon di Malang itu lanjut. Aja. Kedua kanan Pak Ivan ini disebutnya sebagai suhu, bukan suhu MGM itu loh, nanti ada asal usulnya NDS ya, NDBS mirip dengan MGM. Anda tahu kan MGM yang sepak bola yang 17 Agustus ini MDBS, Millennium Development Goal. Kedengarannya kayak main sepak bola. Sasaran pembangunan milenium istilahnya itu Pak Ivan ini. Selain itu juga peneliti tetap di LIPI, terus sekarang di UNDP. Dia adalah pendiri, kebetulan saya juga ikut dalam LSM-nya Pak Ivan di namanya bergerak di Maluku. Sekarang ke Pak Ivan maupun Pak Faisal sama-sama di jurnal Sosdem, tahu Sosdem, Sosial Demokrasi. Ya, itu kegiatan mereka berdua. Yang menarik adalah kegiatan sebelumnya pada masa Orde Baru. Pak Faisal ini tahun 78 sudah aktif mahasiswa, pernah ikut di masyarakat, ya kan? Melawan Orde Baru, terus tahun 9 Soeharto jatuh, Pak Faisal juga turut aktif ke Rongrong Pak Harto, ya kan? Kan rahasia. Kalau Pak Ivan ini adalah dedengkotnya KII, Keluarga Islam Indonesia, yang kemudian berubah namanya jadi PPME, Persatuan Pelajar Muslim se-Eropa. Itu cikal bakalnya masjid sekarang. Ini dedengkotnya adalah Ivan Alda. Tapi sekaligus dia adalah gembongnya PPI cabang Beli Barat, dulu namanya PPI Capil. Pak Ivan karena kegiatannya di Beli, dia sempat dicekal di Indonesia ketika tahun 88 mengadakan penelitian di Indonesia dan tidak bisa balik. Ya, Pak Ivan ini kan lulusan TH dan TU Berlin, jurusan arsitek, terus mengambil doktor di sini dan lulusnya top, summa cum laude. Itu sudah rajanya top, jawab top, markotop. Bukan ada, kan? Tapi berkat dulu campur tangan wali kota Berlin Barat, Pak Ivan dapat kembali. Tapi yang lebih penting waktu itu, memang dari sikap dua orang yang kritis terhadap Orde Baru, dan ini luput dari sasaran Orde Baru waktu itu, Pak Faisal Basri itu kan, kelahirannya tanggal 6 November 9. Ini Rebo Kliwon, dan harinya hari buruk. Ya bohong. Tapi yang penting sionya itu babi, bintangnya Scorpio, ya kan? Nah itu, ya kan? Itu cocoknya jadi kritikus. Kan Pak Faisal Basri disebutnya di Indonesia itu adalah politisi teguh prinsip. Jadi dari lahirnya itu sudah teguh prinsip, ya kan? Kedua, Pak Ivan juga harinya mirip-mirip.
Ya, Pak Ivan Al-Hadar itu lahirnya 27 Agustus 51. Bintang Virgo, ya kan? Sionya kelinci. Itu kelakuannya cerewet. Juga kritikus. Itu Pak Ivan itu kan. Nah itu kalau yang setara dengan kayak Fidel Castro itu. Jadi waktu itu supaya Anda tahu, intel Orde Baru itu selalu intel. Yang program yang paling semboyan yang paling populer waktu itu adalah bibit bebet bobot. Jadi mereka selalu minta ini bibitnya dari mana, bebet bobot. Tapi mestinya ada yang keempat yang mereka lupain, brojolan, brojolan, kelahiran. Maksudnya kalau minta orang Indonesia itu sejak lahir. Nah ini bintang-bintangnya ini ternyata buruk, jadi kritikus itu, ya kan, untuk mengetahui latar belakang mereka. Oleh karena itu saya persilahkan saja kalau bisa shoot, tahu siapa yang mulai, ya kan? Pak Faisal, oh Pak Faisal dulu. Oh, saya ditodong. Buat skenario, Pak. Mungkin supaya moderatornya nggak kerja. Boleh diri. Terima kasih Pak Dubes yang saya hormati, Bapak Dubes Pendidikan dan saudara-saudara adik rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya saya kasihkan sendiri hal seperti nanti pahanya panas. Saya terima kasih bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di sini dan berbagi pandangan, berbagi optimisme tentang masa depan Indonesia. Mungkin saya akan skip hal-hal yang bersifat kekinian gitu. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, apalagi adik-adik yang masih sangat muda, untuk melihat Indonesia meneropong ke yang lebih panjang. Oleh karena itu saya buat judulnya Shifting into Higher Gear. Pertama, syukur kita sejak tahun 2010 sudah mencapai level per kapita 3.000 US. Ini jangan bicara pemerataan dulu, tapi average 3.000. Pengalaman menunjukkan negara-negara yang lebih dulu lewat 3.000 itu triggernya 3.000, setelah 3.000 perkembangannya itu lebih cepat. Jadi memang harus pindah gigi kalau udah 3.000 itu. Tidak bisa gigi 2, gigi 3 terus, tidaknya gigi 4. Kalau tidak, mesinnya rusak. Ini 3.000-an dan akan cepat. Ini 2012 sudah hampir pasti hampir 4.000 atau mungkin sudah 4.000 US dollar. Kedua, saudara-saudara sekalian, saya melihat kalau penduduk itu bukan beban, tetapi karunia. Nah kalau kita lihat penduduk Indonesia sekarang itu mirip dengan penduduk Jepang tahun 50-an. Waktu Jepang memulai gencar-gencarnya pembangunan dan industrialisasi. Bayangkan 2/3 dari penduduk Indonesia ini seperti adik-adik ini. Penduduk usia kerja 2/3. Anak-anaknya tinggal 28%. Penduduk usia sekolah anak-anak. Dan yang tuanya masih sedikit. Kalau kita lihat di Jerman sini kan, di jalan-jalan tua semua, nenek-nenek semua, kakek-kakek yang gandengan. Kalau di Indonesia kan gadis-gadis dan perjaka-perjaka itu beda sekali, beda sekali. Jadi beban negara itu makin lama makin besar kalau penduduk usia tuanya. Nah ini mumpung kita masih sedikit di sini dan ininya juga berkurang penduduk usia mudanya. Nah Jepang sekarang di sini langsing dia. Penduduk usia kerjanya mengerucut, mengecil. Dan pada tahun 2055, Jepang itu seperti layang-layang, penduduk usia tuanya lebih besar dari penduduk usia kerja. Jadi akibatnya apa? Penduduk usia mudanya harus dipajaki lebih banyak, bebannya besar.
Tercermin dari sini. Anda lihat, ini dependency ratio. Jadi saya bukan ingin menceritakan diri saya, tidak, tapi supaya gampangnya saja. Saya punya istri 1, anak 3. Istri saya tidak bekerja. Tanggungan saya 4 dan ibu saya 5 dan 2 mertua 7. Coba Anda bayangkan, kalau Anda seperti saya, Anda akan bongkok, tidak bisa nabung, habis begitu saja uang. Tapi Anda nanti, ya, Anda hidup produktifnya kan sampai 2030, tanggungan Anda itu makin lama makin kecil. Dan puncaknya di sini nih, 2030. Setelah itu lain, penduduk usia tuanya akan semakin besar. Nah, kalau anak saya nanti sudah di sini, itu dia ringan. Suami atau istrinya bekerja juga kan, anak nggak mau banyak-banyak. Katakanlah 2 orang bekerja menanggung, 2 orang tidak bekerja, karena dia tidak nanggung saya lagi kan. Saya ada pensiun walaupun pensiun pegawai negeri pada masih kecil kan. Di Indonesia jadi pegawai negeri pensiun kerjanya harus lebih keras, bukan menikmati seperti kakek-kakek nenek-nenek di sini jalan-jalan kan. Nah, kami nanti kerja harus lebih keras supaya tidak membebani anak-anak kami. Nah, ini yang disebut demographic bonus, golden opportunity, dan itu terjadi ya, potensinya 2010 sampai 2030. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau manfaat kalau periode ini lewat, itu tidak akan kembali lagi, saudara sekalian. Penduduk Indonesia tidak tiba-tiba mudah kembali, tidak, menua terus seperti Jepang itu. Nah, ini yang saya kok agak beda pandangan dengan Menteri Keuangan sekarang. Nah, menurut saya, kalau mumpung penduduk ini masih muda, kita berutang lebih banyak. Ya jangan seperti Yunani. Nggak, kalau saya nulis di koran itu langsung dibalas sama mereka. Kan saya kritik kata Rajasa di tulisannya terbaru itu, langsung mereka kritik. Menanggapi, bahkan kata Rajasa ngajak ketemu setelah saya pulang dari sini. Nggak apa-apa, kita tujuannya baik semua. Harapan saya begitu. Karena kalau Anda pulang ke Indonesia, datang ke bank, Anda akan diterima dengan baik. Beda sama saya, sama Mas Ivan. Kalau ke bank, mau ngapain kamu? Mau pinjam, sorry kata Bang, udah tua. Kalau Anda masa bekerjanya masih besar. Nah, mumpung penduduk itu masih muda, berutanglah. Jadi berutang, nah, tapi utangnya benar gitu ya, tidak dimanfaatkan. Nah, nanti saya kaitkan dengan jaminan sosial. Berutang kita bukan utang sama Jerman, utang sama Amerika, utang sama Bank Dunia, tapi berutang dengan rakyatnya sendiri. Itu sistem jaminan sosial yang ini kita indikan. Nah, kita lihat utang Indonesia turun terus dan ini kebanggaan gitu. Ini bukan keberhasilan dari sekalian yang diklaim sama Pak SBY sama menteri-menteri keberhasilan. Kita tuh jadi utangnya paling kecil di dunia setelah Cina, bandingkan dengan Brazil, Filipina dan macam-macam. Apa sih gunanya utang? Supaya penduduk usia produktif ini betul-betul bisa produktif betulan. Tidak seperti di Jakarta. Kalau Anda nanti udah capek-capek sekolah di Jerman, pulang ke Jakarta, rumah di Cikarang itu 6 jam pulang pergi. Anda susah dapat housing yang baik, sehingga potensi yang besar itu menjadi tercampakkan karena infrastruktur tidak cukup, housing tidak cukup, sekolah tidak baik dan sebagainya. Jadi ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, bukan utang luar negeri yang kita akan naikkan. Kita bersepakat dan kalau kita utang luar negeri pun tidak pantas. Nah, ini utangnya turun terus, selalu dibanggakan. Menurut saya benarlah, bukan utang banyak-banyak, itu 26% terlalu sedikit. Yang ke 30-40% masih oke. Kita dikasih threshold oleh undang-undang 60% seperti OECD.
Kita sekarang baru 28%. Kecuali seperti Cina, dia tidak berutang banyak-banyak karena sudah kaya. Kedua, saudara, growing middle strata. Dari 2003 sampai 2010 itu ada 50 juta orang keluar dari garis kemiskinan. 50 juta. Jumlah orang miskin masih banyak, masih 43% dari jumlah penduduk kalau pakai 2 dolar ya. Kira-kira 100 juta orang. Tapi yang keluar dari garis kemiskinan juga banyak sekali. Nah, kalau saya bagi ke dalam beberapa strata, ini miskin ya, orang miskinnya turun tadi, dan strata menengahnya saya bagi 3. Menengah bawah, menengah tengah, dan menengah atas. Menengah bawah, kalau ini kan setara dengan penduduk Bangladesh kira-kira, tapi kita ada penduduk Vietnam di sini, ya, kira-kira 70 juta orang ya, yang sudah keluar dari kemiskinan, sudah mampu nyicil sepeda motor. Saya selama di Eropa ini suka ngasih tebakan bersama tuan rumah gitu di beberapa yang saya kunjungi. Coba tebak penjualan sepeda motor di Indonesia berapa kira-kira? Di Belgia ada yang bilang 200.000. Adik-adik di sini kemarin 2 juta. Tahun lalu 7,4 juta sepeda motor yang laku. Dan bukan Anda, bukan saya yang beli, kelas menengah yang baru itu, yang baru keluar dari kemiskinan. Nah, mereka sudah punya daya beli. Ini jumlahnya kira-kira setara dengan Vietnam. Kemudian yang di atas ini, menengah tengah, 4-10 dolar pengeluaran per kapita per hari. Jumlahnya kira-kira setara dengan penduduk Malaysia. Ini tadinya kecil, sekarang sudah besar. Menengah atas itu setara dengan penduduk Singapura, 3 jutaan, 2, sekian juta. Dan ini affluent dalam itu yang kaya sekali. Jadi Anda bayangkan, orang asing datang ke Indonesia, ada lapisan penduduk Bangladesh, lapisan penduduk Vietnam, lapisan penduduk Malaysia, dan lapisan penduduk Singapura. Kalau Menteng, Kebayoran Baru, dan Pondok Indah digabung, itu lebih kaya dari orang Singapura. Betul rata-ratanya. Sehingga Anda bisa lihat, asing itu baru sadar gitu, oh Indonesia itu seperti itu ya. Dari puluhan orang yang saya jumpai selama di London, Brussels, dan Jerman belum ketemu, tidak ketemu sama orang. Sebagian besar tidak pernah ke Indonesia, dan ada rekan saya retreat di sana, itu luar biasa, saya sampai mau nangis gitu kalau saudara retreat promosikan Indonesia, dia bawa batik Indonesia Pak Dubes, dijelaskan dari Sabang sampai Merauke. Ini kebanyakan law firm itu punya cabang di Singapura. Singapura itu cuma setitik kata retreat. Indonesia ini dia bentangkan, sebelum bicara apa-apa fakta dulu ya. Dan hampir semua kelihatannya jadi kepingin datang ke Indonesia. Jadi diplomasi modal 40.000 ya Rik ya, 40.000 rupiah beli di Tamrin Plaza itu. Nah ini yang asik pada akhirnya lihat. Dan ini juga yang saya sampaikan ke mereka, Indonesia itu ya seperti ini. Anda bisa dagang barang murah, bisa dagang barang high tech, bisa apapun. Marketnya sangat besar. Nah, bukti bahwa orang Indonesia itu makin sejahtera gampang aja, ya. Makin sejahtera kita, kecuali saya ya, saya tidak termasuk. Makin sejahtera kita, makin kita mengurangi belanja untuk makanan ya. Makin miskin orang, hampir semua pendapatannya habis untuk makanan. Nah, kita lihat Indonesia belanja untuk makanannya turun dari 63% hingga 50,6%. Kemudian menjauh dari karbohidrat. Jadi padi-padian, umbi-umbian turun. Nah ini dari 17,6 itu jadi 9,4. Kecuali saya kalau makan nasi masih belum bisa makan, belum rasa makan. Ya, jadi ini. Kemudian bukan makanan naik, dan bukan makanan yang paling banyak adalah perumahan, rumah sakit, kesehatan, dan pendidikan. Jadi ini bukti bahwa secara umum rakyat Indonesia sejahtera. Tidak betul kalau keadaan sekarang lebih buruk dari masa lalu. Itu tidak mensyukuri karunia Tuhan.
Nah, ikhwal pembagiannya kurang rata, ya kita sadari itu. Ya, kemudian teman-teman sekalian saya ingin sharing. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sekarang dan kita punya modal dasar. Saya ingin kecilkan supaya bisa kelihatan. Nah, coba Anda bayangkan modal kita untuk maju itu besar sekali. Dikit saja. Yang saya tulis di Kompas hari Senin kemarin kan ada semacam apa ya? Asing merajai. Sebetulnya di Indonesia yang paling merajai adalah BUMN. Jadi aset BUMN itu sangat besar. Nah, ini bisa jadi modal luar biasa. Aset BUMN tahun 2009 saudara sekalian itu sekitar separuh dari PDB. PDB itu kue ekonomi. Jadi bukan asing ya, besar. Asing ada di beberapa sektor memang besar gitu ya. Tapi dari total aset itu BUMN paling besar. Aset BUMN secara keseluruhan tahun 2009 2.234 triliun. Nah, masalahnya BUMN itu untungnya sedikit, hanya 88 triliun. Anda bayangkan BUMN di kita tuh ada 134-an BUMN yang murni, bukan anak-anak perusahaannya. Kalah ya 134 BUMN itu untungnya 88 triliun tahun 2009, jauh lebih kecil dari satu BUMN Malaysia namanya Petronas yang asetnya 1000 triliun, untungnya 148 triliun. Coba kalau seluruh BUMN kita seperti Petronas, Masya Allah, luar biasa sejahteranya kita kan. Nah, penataan BUMN, ya karena saya tidak di dalam kekuasaan, saya biasanya memberikan masukan, kirim tulisan, kasih ke teman-teman yang ada di dalam pemerintah. Mudah-mudahan didengar juga kok. Nah, salah satu yang bersama Pak Andri saya usulkan PTPN ini. Coba contohnya di BUMN itu PTPN ada sekitar 13 kalau saya tidak salah. Total penguasaan lahannya itu 1,2 juta hektar. Kalau digabung tidak ada satupun perusahaan perkebunan di dunia yang sebesar PTPN yang digabung itu. Dan PTPN itu kita bagi 3 unit. Unit sawit, unit karet, unit coklat, gula, teh, kopi gitu. Kita menentukan harga. Kalau selama ini kan PTPN 1 jual sawit, 2 jual sawit, saling bersaing satu sama lain, kalah sama penjualnya yang besar-besar itu. Nah, kalau digabung, sawit kita harganya tidak ditentukan di Rotterdam atau di Kuala Lumpur, tapi di Tanjung Priuk, Dumai atau Belawan. Coba dari begitu, ini kita belum melakukan apa-apa nih, baru rearrangement aja, insya Allah sudah lebih baik. Kemudian ini ditulis oleh sekretaris PPI Banten, tapi agak salah sedikit, perempuan kalau saya nggak salah. Nah, itu saya katakan begini, Bio Farma itu menguasai 40% vaksin dunia. Kalau menurut dia menguasai 40% obat dunia, ya kan? Hanya untuk vaksin Bio Farma itu pemain kelas dunia. Nah, kita punya lagi BUMN lain, Indo Farma, Papos, dan Kimia Farma. Kalau digabung, mudah-mudahan jadi world class company di bidang pharmaceutical. Kalau kita gabung semua itu. Nah, jadi saudara, potensi Indonesia itu sudah ada, tinggal kita kuatkan satu demi satu. Nah, tapi saya sampaikan kepada teman-teman, untuk ekonomi itu bisa maju, sistem jaminan sosialnya harus ada. Tidak mungkin ekonomi itu dikedepankan tanpa sistem jaminan sosial. Dan itu perbedaan saya dengan pemerintah.
kata pemerintah sekarang kita masih belum sanggup, risiko fiskalnya terlalu besar, nggak boleh, haram itu ya. Menurut saya haram hukumnya mengatakan sistem jaminan sosial belum sanggup, karena di seluruh negara di dunia, Anda bisa lihat di sini, sistem pasar diberlakukan, sistem jaminan sosial bersamaan hadir. Jadi tidak boleh ini dulu baru jaminan sosial, boleh. Kita lihat di Jerman, 1871 sudah ada industrial accident insurance. Jadi wajib perusahaan itu bayar asuransi kecelakaan kalau buruhnya mengalami kecelakaan kerja. Bahkan BLT, kita kan baru BLT, di Jerman ada BLT, itu namanya family allowance, tahun 1954. Jadi orang miskin tidak usah minta, otomatis datang uangnya di rekening dia, kan BLT namanya. Kemudian jaminan hari tua, unemployment benefit dan sebagainya. Nah, jadi kita nunggu kapan lagi? Apalagi di Indonesia undang-undangnya sudah ada tahun 2004 dan wajib dilaksanakan paling lambat 2009. Tapi sampai sekarang belum. Alasannya banyak sekali. Karena itu saya bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kita gugat Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR dan 8 Menteri, karena kita anggap abai menghadirkan sistem jaminan sosial itu. Nah, tadi saya kaitkan dengan utang. Pemerintah itu berutangnya dari rakyat. Nah, rakyat dari mana? Kalau ada sistem jaminan sosial. Nah ini, hitung-hitung ya, kalau sistem jaminan sosial 2 saja, ini jaminan kesehatan ya, jadi semua orang wajib bayar iuran kecuali orang miskin dan orang yang tidak mampu ditanggung iurannya oleh negara. Itu kalau saya tidak salah pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 27 atau 17, tapi ayatnya saya ingat 4. Nah, jadi terkumpul tahun pertama itu 28,8 triliun dan tahun ke-10 udah 632 triliun. Uang rakyat, darah keringat buruh. Ini jaminan kesehatan, kemudian jaminan hari tua pensiun itu tahun pertama 34 triliun, tahun ke-10 758 triliun. Kalau digabung 1.500 triliun, lebih besar dari APBN kita sekarang. Nah, dana-dana itulah dana rakyat, dana buruh yang digunakan untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Jasa Marga, sehingga Jasa Marga bisa membangun jalan tol lebih cepat. Obligasi itulah yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan BUMN itu, sehingga R&D-nya lebih kencang, menghasilkan produk-produk baru. Nah, di Singapura sebenarnya negara kecil, 3 juta penduduknya, Central Provident Funds-nya, jaminan sosialnya sudah terkumpul uang 300 miliar US dollar. Di Malaysia 100 miliar US dollar. Makanya Malaysia bisa bangun jalan tol 127 kilo per tahun. Indonesia 48 kilo dalam 5 tahun. Karena sistem jaminan sosialnya hanya 9 miliar US dollar yang dimiliki oleh Jam Sostek. 9 miliar padahal penduduknya 237 juta orang. Nah, oleh karena itulah kita berharap ya agar betul-betul, dan sistem jaminan sosial terbaik menurut saya adalah Jerman. Saya pernah belajar juga di sini, tapi belajarnya sehari itu ke kantor sistem jaminan sosialnya, menarik sekali. Ya. Selain studi, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu untuk memahami sistem jaminan sosial ini supaya gerakan jaminan sosial di Indonesia makin kuat. Nah, terakhir, saya tidak mau lama-lama lagi. Nah, terakhir sekedar update. Oh, menurut saya jangan deh update, nggak usah tiap hari bisa lihat di internet ya. Mungkin. Nah, kemudian apa yang membawa Indonesia itu untuk bisa cepat menjadi seperti Pak Dubes katakan ya, negara yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara baik. Nah, yang kita lupa adalah tentang diri kita. Lihat saja atlas dunia, tidak ada satu negeri pun, teman-teman sekalian,
yang bentangan wilayahnya itu dari sini sampai sini tuh nggak ada. Kita bukan negara kontinental. Kita tuh negaranya begini, kalau di ambil ini Indonesia. Nah ini dia yang saudara Rikrik sampaikan ke teman-teman itu. Contohnya pokoknya saya segerakan ke Indonesia. Nah, coba Anda bisa lihat. Nah, kata Bung Karno, ya, untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang. Kapal kita nggak ada, kapal perang, kapal niaga, nggak ada. Kapal perang kita nggak bisa nembak. Jadi waktu kita sengketa dengan Malaysia itu, Pak SBY sempat tinggal bermalam di kapal Dewa Ruci, kapal perang Dewa Ruci. Dan ini wali kota Tarakan sambil menangis cerita ke saya, di atas itu Bapak pesawat-pesawat tempur Malaysia gentayangan. Mereka berani begitu karena dia tahu Dewa Ruci nggak bisa nembak mereka. Coba, ya, betapa abainya kita terhadap laut gitu. Oleh karena itu, teman-teman pernah lihat tulisan saya adalah penentang pembangunan jembatan Selat Sunda. Ya, sini. Ini akan dibangun oleh Tommy Winata, ini proyek Tommy Winata. Ya. Dari sisi pemerintahnya penanggung jawabnya Hatta Rajasa. Kita harus kritis kelihatannya karena itu adalah mengukuhkan dominasi darat. Karena kita tidak bisa membantu transportasi jeruk dari sini, ya, dari jeruk Medan, istilahnya jeruk Prasagi sebetulnya, dibawa ke Jakarta tetap pakai truk. Dan pakai truk itu cuma 10 ton kapasitasnya. Tapi kalau kita perbaiki pelabuhan-pelabuhan di sini, kita bisa bawa jeruk dari sini 30.000 ton. Jadi pasti jeruk dari Medan itu tidak pernah bisa kalah dari Cina. Seperti sekarang ini. Nah ini. Sekarang jeruk dari Cina ke Jakarta lebih murah ongkos angkutnya daripada dari Medan atau dari Pontianak ke Jakarta. Jadi petani kita hebat, tapi habis di ongkos. Nah, Selat Sunda bisa menyelesaikan masalah. Dan kalau ada perang, jembatan itu dibom, berhenti logistik Sumatera, Jawa. Ya, dan yang saya sedih itu 200 triliun kira-kira anggarannya itu bisa digunakan untuk membangun highway dari Lampung sampai Aceh dan memperbaiki seluruh pelabuhan yang ada di kita. Nah, akibatnya apa sudah sekalian? Harga-harga di kita itu dari satu tempat ke tempat lain variasinya luar biasa. Anda bandingkan dengan harga di ujung Jerman sana dengan di ujung Jerman sana kan sama semua. Nah, itu namanya negara kesatuan. Kita tuh negara aut-autan dari segi ekonomi. Anda bisa lihat harga beras berkisar antara 4.000 sampai 18.000, harga garam 1.600 sampai 8.000. Ini kunci kejayaan Indonesia ke depan. Dan kuncinya adalah transportasi laut. Sehingga saudara, ini saya paling senang ini lihat data ini, enak kalau pakai gambar. Jarak ekonomi di antara kita itu sedemikian sangat jauhnya dibandingkan dengan jarak geografis. Jarak geografis Jakarta Padang ini kilometernya. Tapi kalau saya koreksi dengan ongkos angkut, Jakarta Padang itu jadi jauh sekali. Nah, kalau negara kesatuan secara ekonomi, itu jarak ekonominya harus lebih dekat dari jarak geografisnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, jadi lebih senanglah orang Jakarta ke Singapura daripada ke Padang. Baik ongkos angkut laut maupun ongkos angkut daratnya lebih murah. Itu enggak usah nunggu sudah. Sekarang sudah begitu. Kalau teman-teman dari Jogja mau ke Padang, itu lebih cepat lewat Kuala Lumpur.
lebih cepat dan lebih murah, dijamin.